Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Adin Laila Maharani dari kelas B Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam NPM 2110025003. Di sini saya akan menjelaskan apa sih urgensi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Jaminan Produk Halal. Saat ini, salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian bagi konsumen muslim adalah tersedianya label sertifikasi halal dari produk yang akan dibeli. Semakin besarnya perhatian konsumen muslim atas jaminan produk halal di negara Indonesia, melahirkan kebutuhan adanya aturan secara khusus oleh negara yang menjadi landasan yuridis melaksanakan jaminan produk halal tersebut. Tentu hal ini menjadi landasan kuat bagi setiap produsen dan dalam memproduksi barang-barang komoditinya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang berisi tentang jaminan produk halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Jaminan Produk Halal merupakan sebuah bentuk kehadiran sebuah negara dalam usaha mengatur jaminan produk halal dalam rantai produksi sebuah negara yang bermula dari pelaku usaha sebagai produsen hingga sampai di tangan konsumen sebagai konsumen akhir. Kehadiran peraturan ini sangat penting dalam memberikan kepastian kehalalan produk yang akan dikonsumsi dan kepastian proses produksi halal bagi setiap produsen yang melaksanakan produksi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Jaminan Produk Halal dikeluarkan atas sejumlah alasan yang mendasar yang mencakup aspek agama, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan konsumen. Beberapa alasan utama yang mendasari penerbitan undang-undang dan peraturan pemerintah ini adalah yang pertama adalah kepentingan agama. Undang-undang ini pertama-tama muncul sebagai respon terhadap kebutuhan untuk memastikan bahwa masyarakat Muslim Indonesia dapat menjalani gaya hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Jaminan produk halal adalah bagian penting dari praktek agama Islam yang mengharuskan konsumen muslim untuk mengonsumsi makanan dan produk lainnya yang sesuai dengan hukum agama. Yang kedua yaitu ada perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 memberikan perlindungan kepada konsumen muslim. Ini memastikan bahwa mereka dapat dengan percaya diri melabeli dan mengonsumsi produk yang mereka yakini halal. Produk yang memiliki label halal telah melewati proses sertifikasi yang ketat sehingga konsumen dapat yakin bahwa produk tersebut memenuhi standar halal yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu ada kesehatan dan keamanan. Produk halal juga sering dianggap lebih aman dan lebih higienis. Undang-undang ini memastikan bahwa produk dan makanan dan non-makanan yang diproduksi dan beredar di Indonesia memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan tertentu yang sangat penting untuk mencegah penyakit dan keracunan makanan. Yang selanjutnya yaitu ada potensi ekonomi. Produk halal memiliki pasar yang luas, baik di dalam negeri maupun di pasar global. Undang-undang ini mendorong pengembangan industri makanan dan produk konsumen halal di Indonesia untuk menciptakan peluang ekspor produk ke pasar internasional yang semakin mengakui nilai produk halal. Yang kelima yaitu ada harmonisasi dengan standar internasional. Undang-undang ini juga mengharmonisasikan aturan dan standar halal di Indonesia dengan standar internasional, sehingga produk Indonesia memiliki akses yang lebih mudah ke pasar global yang mengakui produk halal. Yang selanjutnya yaitu ada transparansi dan akuntabilitas. Undang-undang ini menciptakan kerangka kerja yang lebih transparan dan akuntabel dalam hal sertifikasi dan pengawasan produk halal.
ini memastikan bahwa proses sertifikasi dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat. Yang terakhir yaitu ada kebersihan dan higienitas. Produk halal seringkali membutuhkan proses produksi yang lebih bersih dan lebih higienis, yang menguntungkan seluruh masyarakat, bukan hanya konsumen muslim. Setelah mendengarkan beberapa alasan yang mendasari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, dengan demikian bisa disimpulkan tujuan utama dari dikeluarkannya undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut adalah untuk mengatur, melindungi, dan memajukan kepentingan masyarakat muslim sambil mendukung perkembangan industri produk halal dan konsumen halal di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang JPH atau Jaminan Produk Halal ini memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini menyebar di seluruh aturan perundang-undangan yang sebelumnya. Nah, di sisi lain, Undang-Undang JPH ini juga bisa disebut sebagai payung hukum bagi pengaturan produk halal. Jaminan produk halal JPH juga dalam undang-undang tuh mencakup berbagai aspek, tidak hanya obat-obatan, makanan, dan kosmetik, tapi cakupannya itu lebih luas, yaitu sampai produk-produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh warga masyarakat itu termasuk dalam cakupan di Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini. Dalam menjaga kepercayaan dan hak konsumen muslim, Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 itu memainkan peran penting dalam menjamin kehalalan produk di Indonesia. Nah, undang-undang dan peraturan pemerintah ini tuh tidak hanya memberikan perlindungan konsumen, tetapi memberikan dukungan untuk perkembangan ekonomi dan industri makanan halal. Bahkan dapat memungkinkan produk-produk Indonesia untuk bersaing di pasar internasional yang semakin mengakui adanya produk-produk halal ini. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 ini, kita menciptakan lingkungan produksi dan konsumsi yang aman dan transparan bagi kita selaku umat muslim. Nah, kita juga selain menciptakan lingkungan yang aman dan transparan, kita juga ikut membantu untuk mempromosikan nilai-nilai agama dan memberikan peluang ekonomi yang kuat bagi pemerintah atau negara itu sendiri. Selain itu, produk halal itu bukan hanya tentang agama, tetapi juga tentang keamanan dan kualitas. Tadi sudah disebutkan dalam salah satu alasan mengapa undang-undang dan peraturan pemerintah ini dikeluarkan, karena salah satunya adalah produk halal itu terjamin atas kualitas dan keamanan dan kebersihan mungkin ya, kebersihan dari produknya. Jadi, mengonsumsi produk halal ini merupakan salah satu pilihan bijak bagi semua konsumen yang peduli akan apa yang mereka konsumsi dan mereka gunakan. Jadi, mari kita terus mendukung undang-undang dan peraturan pemerintah ini dan mengikuti segala peraturan yang relevan tentang produk halal. Dengan begitu, kita dapat memastikan bahwa produk halal menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita. Selain menjaga keamanan dan kenyamanan akan apa yang kita konsumsi, kita juga ikut menjaga nilai-nilai agama, kesehatan, dan membantu dalam pengembangan ekonomi negara. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Undang-undang dan peraturan pemerintah ini tuh sangat penting dalam menjaga hak konsumen muslim, mendukung perkembangan industri produk halal, dan menjaga kualitas produk yang dijual di pasaran. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.